Tiga, dua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli semangka di Gajah Mada, masuk sedikit ketemu Transera. Selamat bertemu di acara Roti Cup punya acara, gali informasi, serap manfaatnya. Iya, jadi itu membuka dulu. Sobat sehat, ketemu lagi kita di acara obrolan terkini kesehatan Kalimantan Barat, Roti Cup edisi 4 Maret 2022. Alhamdulillah pada hari ini kita agak beda gaya nih. Perjalanan ya Pak ya. Dalam arti kita kali ini berada di Teras Sky Hotel Transera lantai 9. Jadi suasana kita suasana nyantai. Sobat sehat, alhamdulillah pada hari ini kita membuka bincang-bincang obrolan kita dengan tema-tema yang cukup menarik. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber nih, seorang auditor Balai Besar Pengawas Obat Makanan Provinsi Kalimantan Barat ya, Pak Rizky Parlanto Putra SPM Apoteker. Betul Pak. Jadi mungkin enaknya saya manggil Mas aja lah ya. Boleh ya. Sama Bapak aja ya. Ya Bang ya boleh. Oh ya. Alhamdulillah. Terima kasih, selamat datang Mas Rizky di teras ke Hotel Transera ini. Ya. Sengaja kami undang. Jadi hari ini mungkin kita lebih banyak temanya mengenai pangan UMKM. Dan kita pada hari ini kami coba mengangkat tema dengan judul dampingi UMKM obat makanan dengan Agija. Ini apa sih itu kan? Tapi sebelumnya di sini udah banyak ya kegiatan Balai POM terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, untuk terkait dengan program pendampingan Agija sesuai tema yang Bang Surya tadi, setidaknya sampai detik ini sudah ada 124 UMKM yang telah mendaftar yang di program Agija tersebut. Begitu. Terkait nanti kita ke depannya nanti belum ya. Jadi karena ini masih masa pandemi, paling satu hal yang mau ditanya, sudah booster belum nih? Sudah. Biar kita aman ya. Semoga pandemi ini berlalu hingga menjadikan suatu endemi. Amin. Amin. Kita cakupan terus, capaian prokes kita terus tingkatkan. Yang belum vaksin silakan divaksin. Bagi sobat-sobat sehat di Kalimantan Barat yang belum vaksin booster, segera vaksin booster begitu ya. Ya betul. Mas Rizky, kita ini kan sudah banyak mendengar ya. UMKM ya, bahasa itu ya kayaknya udah bahasa umum banget gitu. Bahkan yang saya tahu itu Pak Jokowi itu sangat gemercek nih, sangat intens sekali sama UMKM. Nah, yang saya tertariknya di sini Mas, apa sih Balai POM kok ikut-ikutan ngelola UMKM nih? Sebenarnya ada cerita apa nih? Balai POM nih, ini dia mengelola UMKM kan ini. Apa nih? Kira-kira bagaimana ceritanya nih? Ini pertanyaannya daging ya. Kalau istilah kekinian nih, ini daging pertanyaannya. Jadi saya mau coba jelaskan dan jawab sekaligus ya mungkin ya bagi sobat sehat Kalbar fans Roti Cup ya. Ini ada yang belum tahu sih apa BPOM itu apa sih gitu kan. Kan ada yang sering juga mohon maaf ya, ada yang sering salah BP POM. Nah, itu sebenarnya bukan BP POM, sebenarnya itu nanti akan kami jelaskan. Itu BP POM, Balai Besar POM Pontianak. Nah, kembali lagi sesuai dengan Perpres 80 nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Badan Makanan. Pasal 1 ayat 1-nya disebutkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan yang kemudian disingkat BPOM itu adalah lembaga pemerintah non kementerian ya yang mempunyai
urusan pemerintahan atau tugasnya, fungsinya itu untuk melakukan pengawasan obat dan makanan. Nah, penjelasan lebih lanjut di pasal 2 ayat 2-nya adalah apa sih obat dan makanan itu? Kan gitu. Iya. Nah, itu urutan-urutannya yes, gitu. ya, itu dijabarkan lagi. Obat dan makanan di pasal 2 ayat 2-nya adalah ada 10 komoditi. Apa itu? Ya? Iya. Nah, ini seru nih ya kan? Jadi ada obat. Iya. Kemudian ada bahan obat. Bahan obat sendiri ya. Narkotik itu masuk bagian dari itu ya, dari definisi tadi obat dan makanan yang kita awasin gitu. Kemudian selain narkotik ada psikotropik. Psikotropik Ya. Kemudian prekursor. Kemudian zat aktif 6. Kemudian obat tradisional. Kemudian suplemen kesehatan, suplemen yang nabati hewani masuk apa kok? Masuk suplemen kesehatan. Ya? Kemudian yang ke-9 adalah kosmetik. Yang terakhir disebut adalah pangan olahan. Nah, gitu. Berlanjut lagi menjawab pertanyaan Bang Surya tadi. Tentunya semua institusi punya visi dan misi ya, Pak ya, Bang ya, betul ya. Nah, yang terkait dengan konteks pertanyaan tadi, saya mau jelaskan bahwa salah satu misi dari Badan POM ini ada 4. Yang nomor 2 adalah memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan. Percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan. Ya, terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing. Sebelumnya baru berpihak istilahnya ya. Bukan, maksudnya lebih mendorong gitu, mempermudah gitu kan. Itu salah satu misinya. Kenapa? Itulah dasar atau latar belakang muncul inovasi Agija. Itu dari misi nomor 2 tadi gitu loh. Itu menjawab pertanyaan Bang Surya di awal tadi. Seperti itu runtutannya. Begitu sih. Oh gitu. Jadi berarti awal terbentuk Agija ini kapan ini? Apakah ini gini, apakah ini inovasi daerah Kalbar yang dinasionalkan atau inovasi nasional yang harus dikembangkan daerah? Ini gimana nih cerita Agija ini? Jadi lebih detail lagi, lebih spesifik lagi bahwa berangkat dari bagaimana kita mengejawantahkan misi tadi nomor 2 tadi, muncullah di kami di Balai Besar POM Pontianak sebuah ide bagaimana sih kita memfasilitasi, kita mendorong, kita berpihak dalam tanda kutipnya itu bagaimana. Kita perlu tools yang tentunya nanti bisa terukur, kita bisa komprehensif dalam melakukan pendampingan. Makalah muncullah Agija itu aksi, dampingi dan jangkau UMKM Kalimantan Barat. Begitu. Terus yang tadi yang nyambung BPOM tadi ya, itu kan BPOM itu instansi pusat ya. UPT-nya itu ada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu ada UPT di seluruh Indonesia. Kalau tingkat provinsi itu ada Balai Besar Balai POM, itu ada 34. Kemudian tingkat kabupaten kota itu ada 40. Itu namanya Loka, Bang. Loka pengawas obat dan makanan. Misalnya kalau di dinas kabupaten gitu betul ya. Gitu. Yang sejauh ini kami punya di Sanggau. Jadi Loka pengawas obat dan makanan di Sanggau. Oh, kalau di Kalbar baru aja di Sanggau. Baru di Sanggau. Untuk provinsinya ya di kita nih Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Jadi BPOM begitu. Ada yang cuman balai aja, Balai Pengawas Obat dan Makanan, itu tergantung tingkat tingkat daerahnya, jangkauan atau kapasitas layanan juga. Daerah sih sebenarnya. Daerah ya begitu. Gitu sih. Jadi kaitan dengan geografis tempat. Balai POM itu ada lokanya tuh ya. Nanti ke depan ada Loka POM di Sambas. Jadi kemarin pimpinan sudah sempat tinjau lokasi untuk pembangunannya di lebih Sambas. Banyak. Rencana ke depan nanti juga tiap kabupaten kota biar lebih efektif lagi, efisien lagi pengawasan kita. Sementara ini mungkin daerah perbatasan dulu kali ya, Mas ya, Balai POM. Iya, bisa jadi seperti itu ya. Kan prioritas dan tingkat resikonya ya, Bang Surya. Begitu sih. Oke. Yang kembali lagi pada kita bincang masalah ini masuk UMKM tadi ini, saya ingin dapat cerita sedikit nih dari Mas Rizky. Yang UMKM yang dimaksud yang jadi fokus pada Balai Besar Pontianak ini, BPOM Pontianak ini apa nih? Di Okejak ini apakah ada Agija itu kan ada 10 tadi itu kan ada komoditi kan ya, jadi masuk. Kalau yang ini tuh ada berapa ini nih yang difokuskan ya? Dari 10 komoditi sesuai dengan Perpres 80 2017 tadi kita lihat, kita tilik di Kalimantan Barat itu ternyata dan juga berdasarkan data yang masuk UMKM di kami itu ada 3 besar
Tiga besar komoditi. Yang pertama adalah pangan. Oh, Itu ya, kebutuhan hidup ya mungkin ya. Iya, karena itu pangan ya. paling mendasar. Yang kedua adalah kosmetik dan obat tradisional. Dari 124 sampai detik ini, itu Agija kan mulai dari awal tahun 2021 tuh. Nah, sampai sekarang nih udah 124, sekitar 124 UMKM yang mendaftar. Itu 71% itu adalah UMKM pangan. Artinya apa? Ya, mendominasi pangan ini di Kalimantan Barat. Yang kedua adalah kosmetik sekitar 16%. Kemudian terakhir adalah obat tradisional sekitar 13%-an. Ada 17 UMKM. Itu. Jadi ada dari 10 tadi muncul tiga yang tadi. Tiga yang jadi fokus itu ya. Iya, karena memang adanya di sini seperti itu komoditinya gitu. Kita kan di sini belum ada pabrik obat ya, ya Bang ya. Gitu. Jadi enggak masuk obat tuh ya. Ya, yang tadi 10 tadi kan, tidak ternyata jadikan fokus itu ya. Iya, karena ternyata di sini ada 3 besar tadi, pangan, kemudian kosmetik dan obat tradisional. Berarti gitu. Agija ini hanya ada di Kalimantan Barat ya, Mas Rizky? Di provinsi lain tidak ada ya? Tidak ada. Oh gitu. Cuman kalau ya yang ada, kalaupun ada, dan sebenarnya juga ada sih, cuman beda nama aja sebenarnya. Tapi masalah pendampingan itu ada di tiap provinsi ya? Ya, karena kita dituntut untuk mengimplementasikan atau melaksanakan misi tadi, kembali tadi misi, visi dan misi kan itu dari pusat ke bawah tuh harus sama kan, otomatis juga harus kita mengimplementasikannya juga secara optimal juga, cuman mungkin wadahnya atau mungkin metodenya berbeda gitu. Oh, kalau ya tergantung kreasi dari inovasi dari masing-masing provinsi. Ya betul, gitu kayak misal di Jayapura itu namanya ada Sagu Papua. Sagu Papua. Nah, jadi siap dampingi UMKM di Papua Kalimantan Barat gitu. Tadi kami di Agija gitu. Tapi sebenarnya sama. Prinsipnya adalah pendampingan UMKM dengan latar belakangnya tadi melaksanakan misi BPOM tadi nomor 2 tadi, mendukung, mendorong, memfasilitasi UMKM. Kan ini semuanya daya ungkit yang paling besar sebenarnya di ekonomi kita ya Bang ya. UMKM ini kan luar biasa. Iya. Ini kalau kita gerakan ini kan turun tangan langsung melakukan perpres ya Pak ya. Itu luar biasa UMKM kita itu. Makanya kita dorong bersama-sama, tentunya bersama dengan kolaborasi sama rekan-rekan dinas kesehatan juga, kita sama-sama gitu. Oh gitu. Ya. Terus di Agija itu sebenarnya apa yang dilakukan? Tadi kan disebutkan ada pendampingan, pemantauan. Itu apa sih yang dilakukan pendampingan? Apa yang didampingi? Pemantauan tuh apa yang dipantau? Terus ngapain gitu Pak? Iya, gitu, bagus. Jadi Agija ini sebuah program berbasis web ya. Kita bisa klik Sobat Sehat Kalbar, bisa klik bit.ly/a besar G besar I besar underscore J besar A besar K besar K besar. Jadi Agija. Nanti kita umumkan di itu. Itu biar apa ya, begitu sobat sehat Kalbar fans Roti Cup semuanya ngeklik itu, para pelaku usaha yang terhormat, itu muncul tautan nanti ada sedikit informasi terkait dengan pangan, kosmetik, obat tradisional, itu ada sedikit informasi. Kemudian kita klik vlognya. Oh gitu. Nanti kita tinggal isi identitas pelaku usahanya. Nah, data yang masuk ini kita gunakan untuk sebagai dasar kita mendampingi, baik secara online maupun offline gitu. Oh gitu. Jadi penjelasan lebih lanjut nanti kita akan jelaskan. Berarti seperti itu. Semua produk UMKM itu bisa mendaftar di itu ya? Bisa. Ya. Tapi sebelum Mas Rizky menjawab tuh, kita lihat iklan kesehatan dan iklan siap Bang Surya. Ini tahan dulu ya. Karena saya masih penasaran. Boleh. Silakan. Siap ya.
3, 2, 1. Baik Sobat Sehat, masih di Teras Sky lantai 9 Hotel Tonsera, masih bersama kita di acara Roti Cup pada 4 Maret 2000 ini. Mas Rizky, kita kembali lagi ya bincang-bincang, tadi jeda sejenak. Siap. Kita kembali pada poin fokus pada tadi itu tentang bagaimana pangan kita nih, UMKM pangan itu, apa yang dilakukan, bentuknya seperti apa, siapa aja yang bisa terlibat. Nah itu gimana tuh? Ya, Agija ya, luar biasa. Agija itu. Betul. Ya, ini luar biasa. Tadi saya belum terima kasih ya. Mohon maaf ya. Jadi kami terima kasih yang kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dengan inovasi unggul yang luar biasa, yang menginspirasi, yang sangat inspiratif, yang Roti Cup, obrolan terkini kesehatan Kalbar, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak Transera ya yang sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi menyelenggarakan acara Roti Cup pada edisi kali ini. Nah, menjawab pertanyaan dari Bang Surya tadi, bagaimana sih UMKM pangan kita gitu kan. Nah, sebelum saya Kalbar ini kan. Jadi seperti yang saya sudah sempat singgung di awal tadi bahwa dari 124 UMKM yang mendaftar di Agijak itu ada 71%. Jadi sekitar 89-an ya. Iya. Jadi yang mendominasi, maka kita yang mau nggak mau harus fokus lebih. Sebenarnya semuanya fokus, cuman ini lebih kita prioritaskan karena banyak kan gitu. Dan juga pikir kreasi apa. Ya, dan juga pangan itu kan sangat paling mendasar ya. Semua bisa menikmati baik umur yang kecil maupun yang tua itu kan pangan program komoditi yang paling mendasar. Nah, kita masuk kepada pengertian pangan itu sendiri. Nah, pangan ini apa sih sebenarnya kan gitu kan? Banyak kan orang salah tafsir. Iya. Aja padi dan beras gitu kan. Jadi segala bahan yang berasal dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perairan dan air. Jadi sebenarnya air minum juga pangan juga sebenarnya. Air minum pangan ya? Pangan itu. Cuma nanti lebih fokus lagi ada istilahnya pangan olahan. Nah, pangan olahan itu apa? Ya, pangan yang tadi itu mengalami proses atau metode tertentu. Nanti artinya diproses. Nah, inilah menjadi objek komoditi yang kita awasi bersama-sama dengan Dinas Kesehatan. Nanti ada PIRT. Tadi itu ya. Ya, nanti bersama-sama dengan Dinas Kesehatan itu ada namanya PIRT. Nah, apa itu PIRT? Jadi pangan industri rumah tangga. Jadi sebuah komoditi pangan olahan yang diproduksi yang bisa bercampur atau bergabung aktivitasnya dengan dapur rumah tangga atau aktivitas rumah tangga dan menggunakan peralatan manual sampai semi otomatis. Itu definisinya PIRT. Pangan industri rumah tangga, pangan olahan industri rumah tangga. Dan ada namanya MD. Apa itu MD? Nah, MD adalah izin edar yang diberikan kepada pelaku usaha yang mendapatkan pangan olahannya yang di luar dari definisi dari PIRT. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah ini di luar atau di dalam? Itu ada namanya peraturan Perbepom 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian SPIRT. Itu ada lampirannya, ada 15 kategori. Nah, jadi sobat Bepom ya, Bepom pusat berarti ya. Iya, jadi sobat sehat Kalbar bisa melihat ketika sobat sehat Kalbar berperan sebagai pelaku usahanya, kita lihat apakah pangan saya ini masuk dalam 15 itu. Kalau 15 itu cukup sampai PIRT aja. 15. Iya, item itu ya. Iya. Ada keripik gitu ya. Iya, betul. Keripik, kerupuk, abon, kemudian ya yang kering-kering lah pokoknya. Yang kering-kering olahan. Iya, pangan olahan yang kering yang masuk dalam 15 kategori itu bisa cukup ditetapkan sebagai PIRT. Karena PIRT dan Bepom itu sama-sama izin edar, gitu. Jadi kalau cuma satu aja izinnya, nggak bisa dua. Jadi misalnya satu produk ini ada izin PIRT sama Bepom itu nggak mungkin. Jadi satu aja.
gitu. Jadi masyarakat bebas untuk memilih ya, istilahnya silakan, tapi sesuai dengan indikator kategori tadi gitu. Sebenarnya ya. kata-katanya bukan bebas sih, maksudnya ya harus sesuai dengan kategorinya gitu. Jadi artinya bisa memilih. Seandainya pangan yang dia daftarkan cukup PRT ya sudah PRT aja gitu. Udah masuk 15 item. Selama definisinya sesuai. Iya. Dia bergabung sama rumah tangga, kemudian peralatan manual sampai semi otomatis, kemudian masuk dalam 15 kategori itu, tidak di luar itu. Nah, itu nggak masalah PRT. Berarti ya ini kan kembali kepada Agi Ija ini kan. Ya. Artinya sebelum mereka mendapat kegiatan Agi Ija ini otomatis mereka harus sudah punya MD, sudah punya IPRT dulu atau gimana nih? Oh tidak Pak, Enggak ya? Bang Surya. Jadi tidak. Jadi tujuan kita Agi Ija tadi agar bagaimana di pelaku usaha di Kalimantan Barat ini kita fokuskan lebih kepada MD-nya. MD ya. Nanti saya bicara masalah yang pengisian tadi ya. Jadi setelah kita pelaku usaha mengisi di link tadi bit.ly Agi Ija tadi, itu ketika masuk kan, nah kita lakukan pendampingan. Itu setelah kita melakukan pendampingan, kita ada namanya progres pendampingan. Itu kita tulis setiap detailnya, baik itu proses kecil maupun besar itu kita tulis. Baik itu pendampingannya. Itu item untuk pendampingannya. Ya, itu sebagai parameter apakah kita bisa menentukan bahwa peluang atau potensi si pelaku usaha ini bisa naik ke MD atau enggak. Itu bisa kita lihat dari progres pendampingan setiap walaupun waktu mereka daftar awal itu belum mendapatkan MD ataupun PRT ya. Ya karena memang tujuan dari kita melakukan pendampingan ini agar sesuai dengan saya belum singgung tupoksi Badan POM ya. Belum tadi ya, jadi tupoksi Badan POM itu ada di Perpres tadi ya, Perpres 80 tahun 2017 itu ada 11 tupoksi. Nah, salah satunya adalah melakukan pengawasan pre-market. Ya, pengawasan penjualan ya. Betul. Jadi kita mengevaluasi sedemikian rupa dengan sistem yang kita buat agar produk obat dan makanan yang 10 tadi itu ketika beredar itu sudah memenuhi kaidah aman bermutu, kemudian berkhasiat dan bermanfaat dan layak dikonsumsi. Iya. Kembali lagi ke tadi progres pendampingan. Ketika kita seandainya misalnya ada yang daftar di bit.ly Agi Ija ya, ada yang ternyata komoditinya misalnya keripik nih misalnya, keripik itu kan olahan ya, itu kan olahan pisang misalnya, itu pangan olahan. Nah, kita datang di sana, kita lihat, oh secara kategori ternyata bisa PRT nih. Nah, secara bangunan, ini masih bergabung, nggak bisa terdedicated, nggak bisa terkhusus, karena memang persyaratan di MD Badan POM itu harus terkhusus. Nah, jadi ada artinya apa? Tertata, teratur, betul. Ya. Artinya kita melakukan pendampingan tersebut, kita melihat hal tersebut, kita tulis kita isi data di progres pendampingannya. Oh kayaknya ini udah bisa PRT, udah kita akhirnya secara potensi kita udah nggak bisa jalan-jalan ke MD, kita cukup PRT aja. Nah gitu caranya. Jadi agak sedikit penasaran nih Mas Rizky. Artinya misal saya selaku pelaku usaha nih, berarti buka aja bit.ly tadi ya. Klik data, karena saya ini ada usaha pangan ini mau kita. Berarti hanya itu aja dulu ya. Baru dari Bali POM itu yang akan mengarahkan mengontak kami. Betul. Gitu, ya? Iya betul. Karena di situ sudah banyak isiannya ya, nama pelaku usaha, kemudian alamat, nomor telepon, email, kemudian komoditinya apakah pangan, apakah operasional, kemudian skala usahanya. Saya tadi belum singgung UMKM ya. Nah, itu ada kategorinya. Jadi UMKM itu sesuai dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan dan pengembangan dari koperasi dan UMKM terkait UMKM PP-nya itu ada kategorinya ada tiga berdasarkan modal. Iya. Nah jadi UMKM usaha mikro, kecil dan menengah kan? Iya. Nah, apakah mikro itu? Jadi usaha mikro adalah ketika modal di luar tanah dan bangunan tempat produksi itu sampai atau kurang dari 1 miliar. 1 miliar. Nah, ini perlu karena pelaku usaha perlu itu sudah masuk belum bangunan ya. Belum modal usahanya aja. Iya, keripik saya modalnya sekitar 300 juta. Iya, di luar tanah dan bangunan. Cuma 1 miliar misalnya. Iya. Itu ya. Iya, itu mikro. Kemudian yang kecil adalah 1 miliar sampai 5 miliar.
Mikro, kecil 1 sampai 5. Iya, kemudian 5 sampai 10 itu yang menengah. Iya. 10 di atas ya besar. Iya. Nah, kenapa kami tekankan pentingnya mengidentifikasi skala usahanya? Itu karena mengaruh ini proses apa namanya, proses Pendampingannya. pendaftarannya. Oh, beda. Pengaruh, betul Pak. Misalnya ambil contoh gini, saya belum masuk ke kategori pangan ya. Jadi Iya. kategori pangan ada tingkat resikonya ada Ini 3. kita baru bicara pembagian Iya. ini udah ada nih. Jadi udah mulai nyambung ini antara Agija dengan MD, Iya. PRT dengan UMKM. Ya, jadi kategori risiko pangan itu ada 3. Jadi rendah, Iya. kemudian sedang, dan tinggi. Nyambung pertanyaan tadi, Iya. pentingnya mengidentifikasi UMKM. Contohnya misalnya UMKM besar dan menengah. Iya. Ketika dia mendaftarkan perusahaan keripik yang besar nih, itu ketika melakukan pendaftaran di e-sertifikasi, saya belum masuk ke e-sertifikasi. Berarti Beda. petugas dari BPOM itu ya Iya. ke lokasi. Iya betul. Bukan pakai online tadi ya tah? Tetap online, tapi begitu dia input data segala macamnya nanti saya jelaskan, itu kita perlu datang ke sana audit full CPU. Nah, beda dengan yang mikro kecil, itu cukup evaluasi dokumen aja, itu bedanya. Maka pentingnya kita mengklasifikasikan usaha kita dulu, karena ngefek ke depan, ke belakang, ke proses selanjutnya. Iya. Gitu. Itu dulu lah, mungkin ada pertanyaan lagi. Oh, itu gampang. Kalau soal pertanyaan saya banyak yang mau ditanyakan. Iya. Saya butuh penjelasan tadi kan. Iya. Jadi peran dari Balai POM itu kalau sudah ada pendampingan, Iya. udah didampingi. Tadi tempo berapa lama pendampingannya itu sehingga bisa menghasilkan MD? Wah, ini pertanyaan agak berat ya. Itu pertanyaan saya. Karena memang sejatinya tujuan dari Agija ini kan outputnya adalah izin edar. Iya. Ya. Cuman tidak serta-merta kita bisa harus sekian enggak. Cuman makanya kita juga perlu. Jadi selain tujuan dari Agija ini, selain outputnya adalah izin edar, kita perlu mengedukasi pemahaman, karena proses sekarang itu sudah serba online ya Bang ya. Jadi ada OSS RBA itu pakai elektronik semua, itu juga kita perlu edukasi ke sana. Juga pemahaman tentang tanggung jawab dan kewajiban para pelaku usaha pangan ini memproduksi agar aman tadi. Jadi enggak buru-buru datang minta izin edarnya ya dalam 2 minggu apa. Ini kan sebenarnya kita perlu edukasi lah ke mereka karena ini kan komoditinya kan pangan ya. Jadi kalau memang kita nggak benar-benar jaga, kita nggak benar-benar evaluasi di pre-marketnya, itu bisa menjadi bahaya bagi masyarakat yang mengkonsumsi nanti begitu. Iya. Artinya kalau berdasarkan data yang disampaikan Mas Rizky tadi kan dari 2021 ya Agija ini Dari kan? awal 2021. Awal 2021 berarti Januari triwulan awal lah ya. Iya, Januari sampai sekarang udah masuk 2022, arti kurang lebih setahun lah hitungan ya. Iya, Tahun. Iya. Sudah ada 124 Yang mendaftar. Iya. Dari 124 itu sudah berapa persen nih yang udah dapat layak dikeluarkan MD? Masuk luar biasa pertanyaannya, suka saya. Jadi dari terakhir saya jelaskan tadi ada prokes pendampingan ya, kita isi. Iya. Kemudian muncullah data atau kita bikin sebuah clustering ya, berarti clustering. iya. Mana yang potensinya dia tinggi, mana dia sedang, mana dia rendah. Jadi ada 3. Kami ini bikin sendiri. Jadi sih. bukan asal Bikin udah sendiri. duluan nih, bukan urut kacang gitu ya? Bukan. Nggak bisa ya? Jadi kita harus melakukan KTP gitu. Iya, enggak. Ini yang enggak, bukan ya? Bukan seperti itu. Iya, bukan seperti itu. Jadi kita datang dengan metode pendampingannya baik offline ataupun online. Jadi online bisa lewat Zoom, WhatsApp video call, WhatsApp biasa ketik, telepon. Nah, datang kalau offline-nya ya kita datang langsung ke sarana. Nah, setelah kita melakukan clustering tersebut, muncullah data sebanyak 18% dari 124 tadi itu masuk kategori risiko tinggi. Potensi tinggi. Artinya bisa lanjut ke MD. Potensi tinggi. Sebanyak 18%. Artinya mereka udah siap tempat, lahan, Betul. duit juga pun mereka udah aman gitu begitu. ya. Nah, yang kedua, sedang ini 57%. Sedang ini bisa lanjut, bisa enggak, tapi kita upayakan sedang ini adalah bisa, kalau bisa lanjut ke MD gitu. Nah, yang rendah hanya 25% aja. Artinya apa? Kalau di total antara potensi
bisa lanjut ke MD itu antara tinggi dan sedang itu 75%. Jadi kira-kira Mas Rizky dari Ya. potensi rendah mungkin tidak. Ya udahlah urusin di PRT aja atau gimana gitu yang rendah tadi itu. tapi Ya. sebelum penjelasan lebih Oh, ya, lanjut oke. tentunya kita coba yang numpang lewat dulu. Siap, silakan. Biar lebih refresh. Oke? Siap, oke. Terima kasih. Belum kosmet. Tipis lah, tipis lah. Bersama narasumber kita Mas Rizky dari Siap. Badan Pengobat Makanan Provinsi Kalbar. Siap. Mas, kita lanjut lagi. Tadi Ya. kan kita udah bicara soal potensi-potensi nih. Betul. Masa pandemi kita harus banyak baca potensi nih. Iya, Nah, kalau kembali potensi, tadi ada jelaskan ada potensi tinggi, ada Ya. potensi rendah. Betul. Nah, apakah mungkin yang potensi rendah tadi peluang untuk mendapat EMD itu ya udah, Ibu, Bapak ikut aja di IPRT aja gitu. Itu gimana? Ada Ya, nggak penjelasannya bagi seperti yang apa? clustering potensi rendah di Agija itu memang kembali lagi ya. Jadi sesuai tupoksi kita Badan POM kita melakukan pengawasan pre-marketnya ke arah MD. Nah, begitu kita datang, kita lihat sarananya, kita lihat kategori produknya. Kalau dia sudah cukup untuk PIRT ya, kita dorong untuk PIRT aja gitu. Jadi kecuali kalau ada komitmen. Ada sih memang beberapa komitmen dari pelaku usaha yang kategori pangannya itu bisa PIRT tapi dia minta MD. Itu ada. Ada juga Ada ya? kayak gitu. Berarti lebih pede. Nah, kalau itu baru kita ini fasilitasi. fasilitasi gitu. Tapi karena memang kembali di definisi awal, PIRT sama MD itu sama sebenarnya, sama-sama izin edar dan itu bisa digunakan untuk berusaha, bisa ekspor juga gitu sama. Jadi itu ya. iya, cuman ada beberapa pelaku usaha yang minta MD ya udah kita nggak bisa maksakan, ya kita harus jemput bola, maksudnya kita harus menyambut mereka gitu, kita ada juga kayak gitu. Sekalipun mereka itu melakukan IPRT, Ya. nah, Agija itu bisa tetap jalan atau Agija itu tidak diteruskan? Maksudnya yang untuk yang rendah tadi, Iya, yaudah saya nggak mampu nih ikutin pola MD. selama dia PIRT, Iya. ya akhirnya udah kita
ya kita istilahnya kita arahkan kita arahkan pihak ke terkait PRT gitu ya. karena sudah cukup lah untuk PRT. Kecuali kalau memang nggak ada isinya sama sekali gitu ya nggak ini. Terus gitu. itu kan dari sebenarnya pendampingan seperti apa sih Mas sehingga dilihat potensi itu punya potensi besar. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh POM itu melakukan pendampingan selain dari sarana prasarananya itu apa ini? Ya, jadi ada target waktu. Ini kan paling tidak Agija ini harus ada target waktu kan betul, ya? Betul. Itu gimana? Ya, jadi dalam kita menentukan progres pendampingan itu setidaknya ada 3 parameter. Yang pertama adalah komitmen dari pelaku usaha itu sendiri. Setelah kita jelaskan ini loh Bu, sarannya Ibu kayak gini, sarannya Bapak kayak gini, kategori pangannya kayak gini, ya ini sebenarnya harusnya MD gitu. Iya. Kita jelaskan, oh iya Pak, enggak apa, saya siap nanti seandainya ada perbaikan kami siap untuk mengikuti apa saran dari Balai POM gitu. Nah, itu kan berarti komitmennya kelihatan. Iya. Nah, yang kedua adalah dari kategori pangannya sendiri. Kalau dia di luar dari 15 kategori di SPP PIRT Perbaik POM 22 tahun 2018, ya mau nggak mau harus MD gitu. Dan yang ketiga adalah terkait dengan resiko pangannya. Resiko pangannya saya belum singgung ini ya, menentukan kategori resiko pangannya. Iya. Jadi resiko pangan tadi saya sempat singgung di awal, ada rendah, sedang, sama tinggi. Itu dari sisi pangan yang Ya, risiko. itu kayak risiko apanya nih, Mas? Risiko terkait dengan pangannya sendiri. Jadi ada 2 parameter setidaknya. Ada yang namanya AW. Bukan AW yang ini ya, minum. Bukan ayam goreng, bukan ya. Bukan iklan ya. Jadi AW itu adalah activity of water. Jadi kalau ya ini bahasa teknis ya. Jadi kalau rumus kimianya adalah tekanan uap air di dalam benda tersebut dibanding dengan tekanan uap air murni. Iya. Artinya apa? Itu kan pasti uji lab ya. Ya, artinya apa? Itu. Kalau dia activity waternya tinggi, artinya dia lebih ke basah. Kalau lebih ke basah berarti risiko dia tinggi, maka dia pangannya lebih ke tinggi. Kalau udah tinggi, biasanya ke Badan POM, ke MD, nggak bisa PIRT. Yang kedua adalah pH keasaman, derajat keasaman. Nah, asamnya harus tinggi atau gimana? Nah, kalau pangan di atas 4,6, artinya lebih ke basah, itu kemungkinan atau potensi tercemarnya mikroorganismenya itu tinggi. Ini resikonya tinggi. Jadi kalau pangan lebih ke basah sifatnya dan pangan yang lebih ke basah ini maksudnya basah ini ya tingkat keasaman ya, dan lebih basah kandungan airnya itu resikonya tinggi. Nah, itu bisa ke BPOM, nggak bisa PIRT gitu. Seperti itu. Berarti satu lagi kan asam, dua aja ya dua, gitu. Dua. Nah, sejauh ini masyarakat paham nggak hal-hal seperti itu, yang udah pernah mendaftar itu tuh? Paham, cuman ya sekedar basah kering aja sebenarnya. Karena ya memang lebih biar kita mudah aja. Oh ya, siap. Biar lebih mudah aja untuk kita menjelaskan, mengedukasi ke masyarakat gitu. Itu sih, gitu. Pak. Jadi seperti itu ya. Itu kan dari sisi pemantauan asam basah. Lalu masyarakat itu setelah mereka mengajukan, mereka tidak paham nih seperti apa masuk kategori layak apa tidak layak nih kan. Nah, itu berapa lama respon yang diberikan oleh Balai POM itu untuk melakukan penjelasan? Oh Ibu, Bapak masuk kategori tinggi nih risikonya dari produk yang dihasilkan. Ya, itu sebenarnya penentuan kategori itu pada saat kita melakukan proses pendaftaran yang namanya e-sertifikasi. Ya, saya belum singgung ya tadi ya kita karena pembahasannya menarik. Jadi untuk komoditi pangan olahan yang mendaftar di MD Badan POM itu ada 2 tahap. Yang pertama, pelaku usaha harus mengajukan izin penerapan CPPOB. CPO, iya. Saya belum singgung ya.
Belum. Jadi ya, Berarti karena ini menarik. kalau CCUB ini sebelum mendaftar di Agija lagi mungkin ya? Atau gimana? Ya setelah mendaftar Agija, kita datangin, kita lakukan pendampingan baik offline maupun online. Kan dari situ kita tahu tuh apakah pangan ini tadi kembali ke potensinya dia tinggi ataukah sedang. Kalau rendah ya udah kita cukup PIRT. Kalau sedang sama tinggi kita upayakan lakukan pendampingan lebih lanjut. Nah, CPPOB cara produksi pangan olahan yang baik itu sebuah pedoman atau standar untuk memastikan bahwa pangan yang kita produksi itu memenuhi kaidah aman, mutu, dan kemanfaatan layak dikonsumsi. Itu CCUB ya berarti CPPOB ya? cara produksi pangan olahan yang baik. Setelah mereka mendapatkan diterima datanya oleh Balai POM tadi lewat Agija itu ya. Itu teknisnya. Kalau ada pertanyaan masalah teknisnya pelaku usaha kembali lagi ke OSS. Sekarang ya sistemnya sekarang udah RBA. Udah RBA, jadi risk based approach. Jadi pendekatannya adalah berbasis resiko. Itu berlaku mulai November 2021. Jadi semuanya berbasis online. Jadi pelaku usaha nomor satu yang harus dilakukan adalah membuat NIB. Ya, nomor izin berusaha. Itu di sana ada KBLI namanya. NIB berarti ya nanti larinya ke kayak KBLI ya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Itu pemerintah sudah mengklasifikasikan sedemikian hingga semua usaha di Indonesia ini semuanya ada. Jadi tinggal ketik aja misalnya ada pertanyaan, coba dibacakan aja pertanyaannya. Ya. Enggak terbaca. Ya, silakan. Dibacakan aja. Bacakan aja. Bagaimana jika saya melihat industri rumah tangga yang dalam pengolahannya tidak bersih atau menggunakan bahan yang tidak direkomendasikan? Kemana saya melapor dan apa konsekuensinya bagi pelaku usaha tersebut? Oke, jadi ada pertanyaan nih, ada dari pelaku usaha. Ini dari pelaku usaha atau bukan, Pak? Bukan, ini dari masyarakat nih. Oh iya. Dia merasakan. Nah, jadi ini harus mengadu kemana nih? Ya, jadi bisa ada usaha tapi tidak rapi, tidak bersih ini nih. Ya, tuh. Jadi seperti yang sudah kami diskusikan di awal bahwa PIRT adalah untuk wewenang perizinan keluarnya adalah di pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan bersama Bupati Wali Kota karena keluarnya lewat itu kan DPMPTSP. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana melapor kemana? Iya, bisa ke Dinas Kesehatan terkait atau ke kami karena kami juga melakukan pengawasan rutin terhadap pelaku usaha PIRT. Dalam bentuk apa nih laporannya nih? Yang bisa dilakukan masyarakat ke Balai POM? Boleh, bisa datang langsung ke kantor, bisa melalui WhatsApp di 0822 5547 0602 atau 0601. Itu bisa melakukan istilahnya bukan pengaduan ya, maksudnya pemberian informasi laporan bahwa di PIRT kami dapatin higienitasnya atau sanitasinya kurang optimal kayak gitu-gitu. Itu nggak masalah. Akan kita lakukan telusur ya, pengawasan kasusnya bagaimana di tempat akan kami tindak lanjuti begitu, nggak masalah. Apa bentuk tindak lanjut dan apa dampak ya zaman sekarang kan zaman hukum ya, yuridis ya. Nah, itu seperti apa nih? Pernah nggak terjadi seperti itu nih? Ya, tentunya kita melihat tingkat resiko dari yang ditimbulkan ya, Bang Surya. Jadi kita tidak serta-merta ketika melihat terjadi ketidaksesuaian di lapangan itu tidak serta-merta kita melakukan punishment yang paling optimal. Karena kembali lagi di awal, visi misi Badan POM ini adalah kembali kita berpihak kepada UMKM, kita mendorong. Ya kita kalau ditanya seperti itu berarti kita utamakan edukasi, kita utamakan pembinaan kepada pelaku usaha tersebut. Jadi, mungkin pelaku usaha itu mungkin kurang paham terkait dengan pentingnya menjaga sanitasi hygiene. Lebih bersikap bijaksana lah ya. Karena ini kan yang lapor pihak ketiga lah mungkin. Orang yang bukan pemain dagang itu sendiri ya. Mungkin dari pelaku usaha sendiri juga mungkin ya bisa jadi kan belum paham apa itu sanitasi hygiene, dokumentasi ya kita lakukan. Jadi selama ini jika terjadi kasus demikian lebih banyak kita melakukan pendampingan dan pembinaan. Betul. Kata kuncinya di pembinaan tadi. Oke, terima kasih. Semoga itu menjadi jawaban yang pas bisa diterima oleh penanya tadi. Kita kembali lagi CCOP tapi sekali lagi jangan takut untuk melapor, nggak apa-apa, nggak masalah. Untuk identitasnya kami jamin aman.
Tidak dilapor balik lagi? Enggak dong, enggak dong. TV lagi. Enggak dong. Gitu. Enggak. Oke. Jadi aman ya Bapak Ibu. Oke, jadi kembali CCOB tadi. Itu Betul. gimana tuh? Ya. Ini jadi ada kaitannya dengan Ini ada pertanyaan tadi? lagi belum? Belum ya? Belum. Oh belum ya. Tidak Jadi ada. CPPUB cara produksi pangan olahan yang baik tadi Ya. saya sempat jelaskan bahwa suatu standar atau pedoman bagaimana kita memastikan produk yang kita produksi dalam hal ini pangan olahan itu sesuai mutu, kemudian aman dan manfaatnya atau kegunaannya layak digunakan dikonsumsi. Nah, seperti itu. Itu kalau di breakdown lagi itu ada 18 aspek. 18 aspek. Ya, Waduh. sesuai peraturan Menteri Perindustrian. Kayaknya tambah pusing Ya. aja masyarakat. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 75 tahun 2010 itu ada 18 aspek. Iya. Ya, lokasinya. Iya. Pertama, lokasinya gimana nih? Apakah dia mohon maaf, apakah dekat dengan tempat pembuangan sampah misalnya? Itu secara tempat pengolahan. Iya, ruang pangan produksinya, tadi ya. tempat produksinya apakah dia dekat dengan tempat peternakan hewan kayak gitu-gitu. Karena apa? Kemungkinan kontaminasi mikrobiologinya Pencemar itu ya. besar gitu. Atau Karena- dekat industri gitu ya. Iya, Nggak laku, misal atau apa usaha-usaha bengkel itu. itu pengaruh tidak deh? itu bengkel ya. Iya, bengkel, saya segala kira macam. enggak lah ya. Enggak ya. Kemudian adalah bangunan. Bangunannya bagaimana? Dindingnya, lantainya, kemudian alur proses produksinya bagaimana, apakah ada ruang tersendiri untuk bahan baku, ruang produksi, Iya. kemudian ruang produk jadi, kemudian ruang kemasannya. Itu kenapa kami pisah-pisah. Kembali lagi CPPUB ini kan CPPUB. tujuannya untuk biar aman, mutu dan bermanfaat atau Iya. layak dikonsumsi. Iya. Nah, pengertian aman atau keamanan pangan itu suatu kondisi dan upaya bagaimana kita memastikan pangan kita ini kecil kemungkinannya atau menghindari kemungkinan potensi resiko 3. 1. Cemaran mikrobiologi, cemaran kimia, dan cemaran fisik. Mungkin Bang Selain Sur, dari 3 faktor tadi, 2 faktor tadi asam basa segala macam itu ya. ya itu prinsip keamanan pangan itu ada di peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 itu tentang keamanan pangan itu ada. Jadi kita harus memastikan bahwa bebas dari cemaran mikrobiologi, kimia, dan fisik, dan juga tidak bertentangan dengan norma ataupun agama dan budaya di masyarakat yang berlaku. Nah, dari 3 ini menjadi dasar untuk kenapa dipisah-pisah tadi sebenarnya. Nah, nyambungnya ke sana. Ada yang nggak tahu kenapa sih kok ribet-ribet dipisah ini. Tujuannya ke sana. Iya. Kalau kita Saya pisah, kan ngapain dipisah-pisah? nah, Pusing aja nih. kalau kan. kita pisah, kita jelaskan alurnya bahwa alurnya ke sini nanti ke sana, alur proses produksinya. Itu kemungkinan itu kecil untuk terkontaminasi dari Iya. kontaminan 3 tadi, fisik, kimia, dan mikrobiologi. Selain resiko Mungkin- dari bahan pangan itu sendiri ya. Yes, gitu. Jadi selain pertama bahan pangan itu yang menjadi sorotan itunya, standarnya. Kedua betul. tuh sarana dan prasarana itu Mungkin ya. mungkin mohon maaf, mungkin Bang Surya mungkin pernah ya Iya. beli sesuatu pangan misalnya, Iya. kemudian ternyata ada rambut. Pernah kan? Sangat. itu cemaran fisik tuh. Yang jelas bukan rompat maknyonya tuh. Bukan. Memang harus ada rambut. Iya, juga. iya. Misalnya buka makan ada staples ya Iya. yang nyangkut. Itu Iya. cemaran fisik. Itu cemaran bahaya. fisik? Iya, cemaran fisik. Itu kalau tertelan mungkin ya bisa Sangat risiko. berdarah dan segala macamnya Itu kan. boleh dilaporkan tidak seperti itu tuh? Ya kalau bicara pertanyaan boleh apa nggak boleh ya pasti boleh. Boleh aja ya. Masalah. Cuman ya ada baiknya kita langsung ngomong aja ke itu biasanya kan pangan olahan siap saji ya, Ya. yang gitu itu pangan olahan siap saji yang nggak butuh izin edar, sebenarnya nggak perlu izin edar. Iya. Izinnya hanya berupa sertifikat like hygiene. Nah, saya jadi- belum singgung tadi ya. Jadi pangan karena ini banyak sekali. Jadi pangan tadi sebenarnya ada pertanyaan lagi ya. Nah, terus saja. Oh boleh ya. Jadi pangan ini kan ada pangan segar ya. Iya. Pangan segar itu ada pangan segar asal hewan, pangan segar asal tumbuhan, Iya. pangan segar asal ikan. Oke. Ya itu izinnya di Kementerian ya Pertanian, kemudian Perdagangan dan sebagainya. Ada namanya pangan olahan. Nah, izinnya di kita nih di Dinas Kesehatan sama BPOM, ada PRT sama MD di pangan olahan. Kemudian ada pangan siap saji yang tadi yang kita singgung yang misalnya ada rambut apa segala macam itu pangan siap saji. Itu izinnya juga di Dinas Kesehatan, di Kementerian Kesehatan. Namanya bukan izin edar tapi izin terkait dengan sertifikat like hygiene. Hygiene. Termasuk depot air minum, depot air minum itu Berarti kan di sertifikat Dinas like Kesehatan hygiene. ya? Iya, Dinas Oke. Kesehatan gitu. Baik, berarti Mas Rizky, kalau kita bincang-bincang dari tadi ini, fokus dari kegiatan Agija ini selain untuk perlindungan konsumen,
pelindungan juga untuk pelaku usaha itu sendiri itu menjadi sangat besar ya. Sebenarnya upaya apa sih yang sudah dilakukan oleh Dinas Balai POM itu sendiri agar kapasitas masyarakat itu bisa lebih banyak memahami? Kalau dilihat dari rating cakupan 124 dalam setahun itu mungkin baru seputar kota Pontianak aja ya. Oh tidak Pak, di Tidak ya? seluruh Kalimantan Barat. Nah, berarti sementara pelaku usaha mungkin lebih dari jumlah itu mungkin ya, UMKM. Mungkin ya, bisa Mungkin jadi. Iya. Oke. Baik, Mas Rizky, Iya. sebagai statement akhir di 3 menit ini sudah akhir. Iya, kita jadi kita tidak sadar nih. Kurang nih. Sudah 60 menit kita bincang ngobrol ini, Iya. ngobrol santai. Iya. Otomatis kita harus ikutin alurnya. Boleh siap-siap ya. Kira-kira ada statement pesan khusus ke masyarakat juga pada kami pemirsa Sobat Sehat di mana saja Jawa Barat terkait dengan AGIJA dan peran Balai POM ini terhadap pengamanan pangan itu sendiri. Baik, terima kasih. Jadi sebagai closing statement dari kami Balai Besar POM Pontianak, mohon izin jadi kami menyampaikan kepada Sobat Sehat Kalimantan Barat, khususnya para pelaku UMKM, apakah itu pangan olahan, apakah itu obat tradisional, apakah itu kosmetik. Jadi mari jangan sungkan, jangan malu, jangan segan untuk untuk datang ke kantor kami, untuk menghubungi kami, untuk mendaftarkan produknya, untuk mengisi di link di bit.ly/agi_jak. Jadi kami siap membantu, kami siap mendampingi dengan segala upaya karena ini merupakan perwujudan dari misi Badan POM. Jadi kami siap memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan kepada UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi. Karena ini juga merupakan instruksi Bapak Presiden juga, Bapak Presiden kita Pak Jokowi menginstruksikan bahwa UMKM ini harus kita kita angkat gitu, kita kembangkan, kita besarkan karena merupakan daya dongkrak ekonomi bangsa Indonesia gitu. Jadi sekali lagi mari jangan sungkan untuk datang ke kami siap mendampingi baik itu offline maupun online sampai nanti harapan besar kami adalah sampai keluarnya izin edar, dalam hal ini adalah MD Badan POM. Demikian dari saya. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizky. Ya. Saya pastikan sangat-sangat kurang dialog kita, obrolan kita karena pada tadi saya hari belum ini. menjelaskan ini teknis kita pendaftarannya. Kita kuatkan lagi dalam program pemberdayaan masyarakatnya kita dalam mengedukasi masyarakat. Semoga dengan bincang-bincang sederhana dan sesingkat mungkin ini bisa menjadi motivasi bagi masyarakat yang belum melaksanakan untuk izin edar, izin produksi, bisa segera kita lakukan. Dan terus kolaborasi kita terus kita bangun. Siap. Ya, kami siap berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan tentunya sebagai mitra yang harmonis dan mesra ya. Amin. Bang ya. Amin. Siap ya. Oke, siap. Terima kasih. Baik, Sobat Sehat, acara Roti Cup tanpa terasa 60 menit kita telah lalui. Kita bincang-bincang sangat santai tapi sangat bermutu. Saya rasa waktu kita masih sangat kurang dalam obrolan ini. Semoga dari ini menjadi pemicu kita untuk dapat mengetahui lebih detail. Akhir kalam dari saya, Surya Widenata selaku host dalam acara Roti Cup ini. Selamat pagi, salam sehat selalu. Jangan lupa prokes dan selalu ingatkan teman-teman saudara kita yang belum vaksin, lakukan vaksin. Amin. Selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, silakan dinikmati. Ya.